views video sih jutaan, tapi kenapa ya nggak ada yang beli produk gue? Oke, so jadi video kali ini gue akan ajarin teman-teman semua tentang rahasia supaya produk teman-teman semua bisa lebih laku dan hasilkan cuan lebih banyak. So seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu konsep yang namanya adalah sales funnel. Jadi sini penjelasannya ya. Jadi bayangkan sales funnels ini atau corong penjualan adalah sebuah perjalanan petualangan yang Anda siapkan untuk audiens Anda. Kebanyakan kreator pemula hanya fokus membuat konten tanpa arah, berharap ada yang tiba-tiba membeli produk mereka. Sales funnels membantu Anda mengubah orang asing menjadi pembeli setia secara teratur dan otomatis. Jadi itu yang dimaksud dengan sales funnel. Nah, untuk lebih jelas kita lihat perbedaan antara orang yang ngerti tentang sales funnel dan orang yang nggak ngerti tentang sales funnel ya, dalam konteks content creations gitu ya. Jadi sini ya. Nah, kalau content creation pemula itu biasanya kalau nggak ngerti tentang sales funnel, biasanya itu mereka posting cuman untuk dapetin likes dan views. Nggak ada yang salah dari situ. Cuman problemnya adalah kalau kita cuman ngejar likes sama views doang, kalau ada perubahan sama algoritma nanti kita kerepotan sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngerti tentang sales funnel ini, kita bisa dapetin cuan lebih banyak dari produk yang kita jual. Kenapa kayak begitu? Karena dengan posting kalau orang yang ngerti sales funnel itu mereka melakukan posting untuk menarik calon pembeli yang tepat gitu ya. Nanti gue jelasin ya alasannya lagi lebih dalam kenapa kayak gitu. Nah, jadi di sini ya, ini perbedaan antara orang yang nggak ngerti sales funnel dan orang yang ngerti sales funnel di sini. Nah, sebenarnya konsep dasarnya itu sederhana ya. Ada yang corong atas, corong tengah, ada corong bawah, sempit ya di sini. Kalau corong atas tempat banyak orang melihat konten Anda, misalnya Reels, TikTok atau Shorts segala macam. Itu ya, corong atas untuk membangun awareness. Contoh corong tengah menyempit itu tempat-tempat orang yang mulai tertarik dan ingin belajar lebih lanjut dari Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu paling sempit tempat orang-orang yang sudah percaya dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi kayak gitu ini maksud dengan 3 corong utamanya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sebenarnya kalau kita ngomongin soal sales funnel itu ada banyak banget ya variasinya. Mungkin gua di video kali ini untuk gua ambil yang paling populer aja gitu ya. Karena gua nggak akan mungkin bisa cover semuanya dalam satu video. Mungkin nanti gua akan bikin video-video lainnya supaya bisa teman-teman bisa belajar juga lebih banyak tentang sales funnel ini. Jadi kalau untuk yang sales funnel yang paling populer itu ada yang namanya adalah AIDA. AIDA ini singkatan itu adalah awareness, interest, decisions, and action. Nanti kita akan walk through satu-satu tentang apa yang dimaksud dengan konsep AIDA ini gitu ya. Jadi stay tune teman-teman sampai videonya habis. Oke. Nah, sekarang gue bahas ya kenapa sebenarnya kemudian menjadi sales funnel itu menjadi sangat penting. Jadi sini ada perbedaannya atau ada pertanyaan juga yang teman-teman bisa jawab. Jadi menurut teman-teman semua mana yang lebih menantang? Mencari 1000 followers baru yang cuma nonton video kita doang atau mencari 10 followers setia yang siap beli apapun yang mau kita jual. Jadi kira-kira menurut teman-teman yang paling enak yang mana? Sebenarnya balik lagi ya, di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut gua yang paling bagus adalah kita bisa menemukan 10 followers dia yang siap mau beli produk kita kapan aja atau apapun yang kita offer nanti mereka mau beli. Misalnya contoh kita bisa punya produk misalnya e-course atau e-book digital segala macam atau apapun itu produknya segala macam yang harga 100.000. Kalau 10 followers aja kita bisa jual ke mereka, itu bisa dapetin 1 juta rupiah gitu kan. Nah, gitu. Jadi menurut teman-teman balik lagi ya. Nanti ini nggak ada yang benar yang nggak ada salah. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah yang paling bagus yang mana gitu ya. Tapi menurut gua kalau buat gua pribadi gua lebih suka dapetin 10 followers yang setia, yang siap, dan yang mau beli produk-produk gua. Jadi kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya itu ya. Jadi kemudian berikutnya di sini A yang pertama ya, kita walk through nih satu-satu ya. Dari funnel itu kan ada AIDA nih, kita walk through satu-satu. Yang pertama adalah awareness, kenalan, menarik perhatian di tengah keramaian. Itu udah pasti ya. Kalau misalnya nih kita ngelihat kayak ada satu cewek cakep gitu kan, ya. Terus gimana caranya kita supaya bisa ngedapetin cewek ini kayak gitu kan? Itu udah pasti ya. Kita harus bisa nge-build yang namanya adalah awareness. Kita harus bikin si cewek ini aware terhadap kalau kita tuh ada kayak gitu. Jadi itu. Nah, ini buat menjelaskan lebih detailnya adalah ini adalah bagian paling penting dari corong Anda. Ini sering juga disebut dengan yang namanya adalah TOFU atau top of funnel. Di sini tujuannya utamanya adalah membuat orang yang belum tahu siapa kita menjadi sadar bahwa kita punya sesuatu yang bisa ditawarkan ke mereka. Misalnya kalau ada satu cewek cakep nih, oh gue adalah orang yang udah sukses loh segala macam, gue adalah orang yang punya apa lo segala macam, sehingga lu bakalan tertarik kalau lu sama gue, lu bakalan dapat ABC kayak gitulah. Jadi kita ada sesuatu offer atau value yang bisa kita tawarkan ke audiens
kayak gitu. Nah ingat di tahap ini jangan langsung jualan, tapi fokuslah memberi manfaat secara cuma-cuma. Jadi itu ya. Jadi ketika kita membangun awareness pertama kali, pastikan adalah kita membangun sesuatu hal secara cuma-cuma aja, jangan langsung jualan kayak gitu. Lalu berikutnya di sini strategi konten di tahapan awareness adalah pancing rasa penasaran, buat judul atau hook 3 detik pertama yang bikin orang berhenti scrolling. Itu yang pertama. Edukasi singkat itu juga bisa, berikan tips cepat yang bisa langsung dipraktekkan. Contohnya 3 cara cepat edit foto di HP misalnya dan seterusnya. Relatable atau nyambung, tunjukkan bahwa Anda paham masalah yang sedang mereka hadapi. Terus juga bikin visual yang menarik, gunakan kualitas video atau gambar yang bersih agar orang-orang betah melihatnya. Jadi kayak gitulah ya kurang lebih ya. Lalu kemudian apa yang harus kita buat? Misalnya kita bisa bikin video pendek, infografis, meme atau hiburan, dan juga thread atau tulisan yang kita bisa bikin ya di sosial media, konten-konten. Kalau misalnya kita mau membuat awareness, kita bisa bikin model konten-konten yang sederhana kayak begini. Nah ini ya, jadi sini ada pertanyaan lagi. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Jika saya bisa memecahkan satu masalah terbesar dalam membuat konten hari ini, masalah itu adalah apa? Balik lagi ya, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Jadi kita bisa saling sama-sama belajar gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada poin kedua dari sales funnel yang namanya adalah interest dan trust atau PDKT, membangun kedekatan gitu ya. Jika tahap pertama tadi adalah perkenalan, kalau misalnya kita udah kenalan, kita udah bisa bikin nih orang tertarik, aware sama kita, lalu kemudian kita bikin dia tuh jadi interest sama kita gitu kan. Itu adalah tahap kenalan atau PDKT lah ya, pendekatan. Di sini audiens mulai sering melihat konten Anda dan mulai juga berpikir, wah kreator ini benar-benar tahu apa yang dia bicarakan gitu ya. Kalau misalnya contohnya gua gitu kan, misalnya gua ngebahas tentang artificial intelligence, AI, teknologi segala macam, dan juga konten-konten seperti ini gitu kan. Oh ternyata nih orang tahu nih apa yang dia bicarakan karena dia ngebahas banyak konsep segala macam, banyak teori segala macam di dalam video segala macam, sehingga orang percaya kayak gitu ya. Jadi pastikan pada saat kita ngebangun interest di sini, ada membangun kedekatan, adalah kita pastikan adalah membuat sesuatu hal yang benar-benar valuable banget sehingga orang-orang tuh benar-benar ngerasa kayak wah nih orang tahu apa yang dia omongin kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus tujuannya bukan lagi sekedar views tapi kedekatan. Gimana caranya kita bisa lebih deket nih sama mbak-mbak ini misalnya gitu kan. Nah, Anda ingin merasa mereka bahwa kita adalah solusi dari mereka gitu ya. Kalau misalnya kita mau PDKT sama mbak-mbaknya, bisa bilang kayak kalau lo sama gue bisa provide lo ABC, gue bisa provide lo XYZ kayak begitu gitulah ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada cara membangun trust atau kepercayaan. Ini ada beberapa caranya. Tunjukkan proses di balik layar atau behind the scene-nya. Itu yang pertama. Memberikan testimonial atau hasil. Jadi kalau ada testimonial atau hasil yang pasti, itu akan jadi jauh lebih enak untuk bisa kita munculkan di sosial media. Orang-orang akan jadi jauh lebih trusted. Yang ketiga adalah jawab pertanyaan atau Q&A gitu ya, question and answer gitu. Lalu kemudian berikutnya konsistensi juga penting. Jadi kita pastikan kita terus muncul secara konsisten sosial media. Jangan sekali posting habis itu 6 bulan, setahun kemudian nggak pernah posting lagi. Itu namanya nggak konsisten kayak gitu. Jadi pastikan kita harus bisa konsisten. Jadi kalau kita mau bikin trust gitu kan, kalau kita mau PDKT sama perempuan nggak mungkin dong lo ngechat dia kan sekali doang abis itu lo tinggal ghosting gitu ya. Gimana dia mau percaya sama lo, gimana dia mau suka sama lo gitu kan, susah kan. Jadi kalau pastikan adalah kalau lo mau bikin seseorang jatuh cinta gitu kan, seseorang mau bikin interest sama lo, pastikan adalah lo harus bisa tetap konsisten. Kalau dia bilang nggak suka segala macam, ya terus aja konsisten segala macam gitu kan, bikin segala macam gitu ya. Atau kalau dia nggak suka, berhenti, cari yang lain, cari yang interest, ya terus aja deketin terus, PDKT terus sampai dapat kayak begitu. Itu caranya ya. Itu bikin pada saat interest kita bikinnya kayak gitu. Nah ini ya fokus utamanya, perbedaan antara awareness dan juga interest. Kalau pada saat fase awareness atau kenalan, pastikan adalah kita harus menjangkau orang-orang baru sebanyak mungkin. Jadi kalau bisa kita bikin suatu konten yang sangat viral gitu ya. Pastikan itu jumlah audiens itu besar banget dan gede banget itu ya. Nah habis itu kalau misalnya di interest atau PDKT, memperdalam hubungan dengan pengikut yang sudah ada. Misalnya kita udah punya list lah segala macam sebutannya, kita udah punya email atau WhatsAppnya seseorang, lalu kemudian dari sana kita bisa kirimin mereka konten-konten segala macam, kalau kita udah pada saat PDKT kan kita bisa kirimin bunga lah, kirimin puisi lah segala macam lah kayak gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita untuk bisa memperdalam hubungan dengan pengikut yang sudah ada gitu ya. Nah di sini ada beberapa fitur-fitur lainnya ya, perbedaan ya antara awareness dan PDKT itu kayak gimana. Nah oke, mungkin di sini ada sedikit pertanyaan lagi buat teman-teman ya. Untuk membangun kepercayaan, mana yang menurut teman-teman lebih ampuh? Selalu tampil sempurna tanpa celah, atau sesekali menunjukkan kesalahan atau kegagalan agar terasa lebih manusiawi? Mari berdiskusi di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa saling koreksi satu sama lain. Nah, kalau buat gue pribadi, gue lebih suka gitu kan sesuatu hal yang raw aja gitu kan. Jadi otentik kayak begini aja. Kalau gue sih bikin video, ya udah gue pencet recording, abis itu
mau bener nggak bener ya udah itu yang gue upload gitu ya, nggak pakai edit segala macam, jadi cepet gitu ya. Tapi mungkin di sini ada juga orang-orang yang suka perfect segala macam ya, mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah. Balik lagi, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Kita punya cara kita masing-masing untuk bisa gaining audience atau trust orang gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada yang namanya adalah decisions atau penyaringan. Pada tahap ini sering disebut juga middle of funnels. Audience Anda sudah mulai menimbang apakah ilmu atau produk dari kreator ini benar-benar bisa membantu saya. Ya, di sini Anda perlu memberikan sesuatu yang lebih bernilai daripada konten media sosial biasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kontak mereka, email atau WhatsApp, atau membuat mereka mencoba sampel dari apa yang Anda tawarkan gitu ya. Nah, itu ya sampai di bagian sini decision dia udah kayak cewek ini tuh udah kayak tertarik sama kita kan, kayak wah ini kayaknya menarik deh, nih konten kreator segala macam, udah subscribe, udah follow, udah sering ngobrol segala macam, DM-an segala macam kayak begitu-begitu kan. Nah, saatnya sekarang kita bikin yang namanya adalah bikin dia decide bahwa oh dia adalah orang yang tepat buat hidup gua kayak gitu ya, untuk bisa memperkuat gitu ya, memperkuat decisionsnya dia, bahwa menunjukkan bahwa dia tuh orang yang tepat kayak gitu ya. Kita bisa bikin yang namanya adalah lead magnet di sini. Jadi senjata utamanya adalah lead magnet, hadiah gratis. Lead magnet ini adalah sesuatu hal yang berharga yang Anda berikan secara gratis, tetapi sebagai gantinya mereka memberikan data kontak seperti nama dan email. Ini adalah cara terbaik untuk menyaring orang yang benar-benar serius. Berikut adalah beberapa perbedaan dengan konten biasa. Bisa dilihat siapa saja secara publik itu ya kalau konten media sosial. Lalu kalau misalnya lead magnet itu hanya bisa didapatkan jika mereka mendaftar atau klik link khusus yang ada, misalnya ada deskripsi di bawah dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan lead magnet. Jadi apa yang harus Anda berikan? Contohnya misalnya di sini buat sesuatu yang bisa diselesaikan audiens Anda dalam waktu kurang dari 15 menit misalnya, tetapi memberikan dampak yang besar, misalnya kayak template jadwal konten 30 hari kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau, linknya ada di deskripsi bawah, misalnya kayak begitu. Itu bisa juga dibikin dan seterusnya, ada checklist, ada mini course dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa tuker-tukeran segala macam, nanti kita orang-orang nanti bisa download link yang ada link di deskripsi di bawah. Lalu sini ada lagi pertanyaannya ya buat teman-teman. Jadi kalau ayo main tebak-tebakan di sini, isi titik-titik di bawah ini. Jika saya harus memilih satu hadiah gratis yang paling dibutuhkan audiens saya sekarang, hadiah itu adalah apaan ya? Nanti kita bisa diskusi dan bisa saling bertukar ide. Oh, kayaknya misalnya kalau untuk audiens kayak gini gue bisa kasih leads magnetnya kayak begini deh, dan seterusnya kayak begitu ya. Jadi itu. Lalu kemudian berikutnya, ketika sudah kita melewati ya 3 bagian ini, yaitu awareness, interest, dan juga decision, sekarang kita masuk ke tahap akhir yang itu ada pasti adalah namanya actions atau jadian. Saatnya penawaran utama atau saatnya orang beli produk kita. Nah, di sini ada penjelasannya. Setelah audiens mengenal Anda, menyukai konten Anda, interest, lalu mencoba hadiah gratis Anda gitu kan, considerations atau decisions, mereka sekarang berada di titik yang paling siap untuk membeli. Di tahap ini Anda tidak lagi memberi tips tapi memberikan solusi lengkap gitu kan, melalui produk atau jasa Anda. Nah, ini ya, produk atau jasa kita harus yang pertama adalah harus solusi yang spesifik ya. Jelaskan dengan gamblang masalah apa yang akan Anda selesaikan jika mereka membeli produk Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah urgensi gitu ya. Pastikan adalah kita membuat sebuah kelangkaan di dalam produk kita gitu ya. Mereka harus beli sekarang, misalnya diskon hanya 24 jam saat ini, atau slot terbatas untuk 10 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus juga menunjukkan adalah bukti sosial, testimonial. Itu tunjukkan orang-orang udah banyak yang pakai produk kita dan seterusnya. Yang keempat, kita harus juga memberikan sebuah garansi, berikan rasa aman, misalnya garansi uang kembali atau akses seumur hidup dan seterusnya kayak gitu ya. Lalu kemudian di sini ada perbedaan penawaran gratis versus penawaran berbayar. Nah, ini ya, banyak konten kreator takut jualan karena mereka sudah memberikan semuanya konten secara gratis, padahal ada perbedaan besarnya. Nah, kalau produk gratis misalnya kayak lead magnet yang tadi dibahas kita di bagian penyaringan atau decision, itu adalah memberikan apa yang harus dilakukan, sedangkan kalau produk berbayar itu adalah memberikan bagaimana cara melakukannya step by step dan seterusnya ya. Jadi sini ada perbedaan antara lead magnet dan juga produk berbayar atau paid produknya. Paket lengkapnya tuh ada. Jadi kalau teman-teman misalnya ya udah bikin produk lead magnet yang secara gratis tapi bingung gitu kan mau bikin paid produknya seperti apa, teman-teman bisa ngikutin yang ada table di sini, lalu kemudian teman-teman bisa bikin paid produk teman-teman jadi lebih komprehensifnya seperti apa, bisa lihat yang ada di sini. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya buat teman-teman ya untuk final. Jadi bagikan satu ide produk atau jasa yang selama ini teman-teman ingin
jual tapi masih ragu untuk meluncurkannya, mari kita beri dukungan yang ada di kolom komentar bawah. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu in mind gitu ya, kayaknya gue mau launching produk ini deh, kayaknya menurut gue banyak di audiens di luar sana ya kayaknya yang butuh produk ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Produk apa sih yang kira-kira bagus segala macam gitu ya. Bisa saling bertukar dan kita bisa saling juga brainstorm di sana ya. Kalau misalnya oh ini kayak bagusnya begini, jeleknya begini segala macam. Oh, kalau misalnya teman-teman bikin produknya begini gitu, nanti audiensnya begini segala macam. Nanti kita bisa diskusi ya intinya di kolom komentar di bawah. Ya, itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi ini adalah 4 ini adalah salah satu teori yang disebut dengan sales funnel ya, yang terbagi menjadi 4: awareness, interest, decision, dan actions ya, yang bisa digunakan sama teman-teman untuk bagaimana caranya teman-teman untuk bisa menghasilkan lebih banyak atau cuan lebih banyak dari produk yang teman-teman jual gitu ya. Kalau teman-teman menerapkan konsep ini gitu ke produk teman-teman, jadi ya mudah-mudahan gitu kan ya, harapannya ini banyak banget ya orang-orang udah pakai teknik ini ya, harapannya adalah teman-teman produknya bisa jadi jauh lebih cuan gitu. Ya paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau suka sama videonya. Terus itu adalah website gue di kalau mau ngobrol-ngobrol bisa sana ya. Terus menonton. Oke, bye.